Selamat datang di channel YouTube Sentral Buton Bang Fuful TV www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen serta tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Khusus komputer ya, jadi karena dulu saya memang hobinya memang game, suka main game dari kecil. Akhirnya saya tuh tertarik ke komputer. Tetapi di komputer itu di Kendari masih sangat jarang waktu itu, tahun 2004 lah, masih jarang kursus komputer. Nah kebetulan ada keluarga di sana ke kantor dinas tenaga kerja, dan uniknya saya pas melihat gaji honorer pada saat itu. Loh, jatuh modal sampai ini. kan gaji saya waktu di perusahaan swasta kan ya lumayan lah artinya lah. Tapi kan anggapan kalau di kota besar gaji segitu sudah standar, karena kan kehidupan kota besar gitulah. Nah pasti datang di jadi honor daerah, loh, gaji itu gini ya, iya. Aduh, bagaimana bisa hidup? Nah, orang Indonesia timur-timur ya, saya paling kecil ya, ketemu orang Pakistan, orang Sri Lanka itu, orang Bangladesh, gede-gede. Tapi saya tidak minder dengan fisik saya. Saya buktikan bahwa Indonesia itu bukan teroris, karena di mata dunia itu Indonesia sering sarang. Jadi dibilang kayak teroris, tukang duplikat, tukang apa. Dibilang gitu kan? Saya buktikan bahwa di Buton itu plagiat, ya. Saya perlihatkan bahwa di Buton itu banyak pariwisata, khususnya Sesendari itu banyak dari itu. Kita selalu berpikir bagaimana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Itu efektif. Capaian target agak masuk. Kalau secara contoh apa? Contoh. Udah kembali belajar lagi nih. Nah sekarang ini saya tanya, semua kan pernah pegang handphone Android kan? Nah pernah beli enggak? Pernah baca buku manualnya tidak? Sekarang kalau misalnya tidak ada buku manual nih, tidak ada juga, tidak ada SPG, tidak ada SPB, tidak ada yang perkenalkan itu, bisa nggak operasikan handphone itu? Nggak bisa kan? Nah, akhirnya coba-coba kan, akhirnya lama-lama jadi rusak kan? Nah, makanya itu namanya efektif. Efektif adalah tepat sasaran. Sama dengan efisiensi. Efisiensi itu penggunaan sesuai dengan takarannya. Itu efisiensi. Dan kualitas, apa itu kualitas? Nah, mutu. Ada penelitian mutu. Kenapa orang-orang lebih memilih minuman yang bermerek kayak Aqua, mineral dibanding dengan minuman produk lokal? Biasanya brand atau mindsetnya kita sudah. Nah, berarti kualitas itu adalah brandnya, enggak kan? Ya. Nah, jadi kualitas itu apa? Berarti mindset, pola pikirnya kita terhadap suatu produk itu. Ya, maksud saya gini. Sudah pimpin pasar itu. Kalau kita beli keripik pisang, tahu keripik pisang? Nah, keripik pisang beda-beda nih. Ada yang harga 5.000, ada harga 10.000-an kan? Bahkan lebih kan? Sekarang Bapak Ibu pilih mana? Keripik pisang yang transparan atau keripik pisang yang punya embel-embel, ada Badan POM-nya yang dibilang tadi, ada PRT-nya, ada rasanya, ada nomor teleponnya, ada tanggal kedaluarsanya. Pilih mana? Iya. Kok pilih murah? Tentu tidak terjamin. Sekarang masyarakat itu memilih pasti yang terjamin kan? Iya. Sekarang yang beli tak terjamin itu siapa? Konsumen atau produsen? Konsumen. Jadi kualitas itu adalah syarat dan harapan dari konsumen. Jadi sekarang pertanyaan kita, pelaku usaha nih teman-teman kan, bisa nggak mendekati kualitasnya? Bisa. Apa syarat dan harapan dari konsumen? Misalnya nih, kalau misalnya air kemasan, sedengar sini air kemasan yang banyak ya. Sekarang kan perkembangan teknologi itu kan kemasan banyak sekali. Entah dia dari ini Pak, pengen Pak pas hasil sebuah ini gelasnya pengen, berarti kan tidak memenuhi dari syarat dan harapan dari konsumen. Bagaimana kita menciptakan untuk menaikkan kualitas? Paham kan kalau disitu? Simpel. Simpel kan? Saya kasih gambar simpelnya aja. Jadi kualitas itu simpel aja. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ini supaya mendekati konsumen? Karena ujung-ujungnya kalau kualitas itu bagus pasti kan cuan. Iya kan? Kualitas cuan kan?
Sekarang bagaimana orang masih pikir, jadi masuk itu murah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kualitas. Bagaimana itu bagus banget sesuai dengan kualitas? Karena harapan dan syaratnya sampai gitu loh. Sampai kan, tercapai kan? Sama bapak-bapak belanja nih, jangan itu kurang bagus. Iya kan? Butuh penawaran. Jadi bagaimana supaya perusahaan ini bisa mendapat cuan lebih banyak, meningkatkan kualitas. Bagaimana kualitas mendekati syarat harapan dari konsumen. Paham ya? Simpel kan? Luar biasa. Simpel ya. Jadi kalau produktivitas itu memang tadi saya bilang secara filosofi ya, peningkatan mutu kehidupan atau sikap mental yang memandang bahwa hari ini harus lebih baik dari hari dan esok harus lebih baik dari hari ini. Intinya apa? Adanya perubahan. Kenapa? Karena setiap hari itu pasti ada perubahan, baik dari konsumen, baik dari produsen. Itu tidak. Jadi kita itu harus meningkatkan terus. Jangan berpikir cukup kok begini saja. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Nokia itu handphone Nokia dikira dengan handphone Samsung? Ya. Karena ada perubahan. Ya, karena manajernya dia bilang ini, saya Pak mengikuti SOP, betul saya ikut SP, tapi dia tidak mengikuti perkembangan zaman, inovasi. Akhirnya ketinggalan kan? Sama seperti misalnya minuman. Sekarang minuman kemasan itu banyak. Saya sampai pernah dapat tuh di pesawat minuman kemasan saset. Belum tahu. Saset Pak. Ada loh, maksudnya Sistem saset. Ada Pak di kereta api. Pernah coba Pak ya? Kereta api ya. Saset kan? Air mineral saset kan? Air mineral saset itu berapa mili Pak? Isinya berapa mili? Kecil Pak. 200. Kecil. Nggak sampai 10. Ini kecil paling 50-an. Kecil ya. Memang bisa kayak saset-sasetnya tisu itu. Jadi kita sobat minum. Jadi memang untuk menghilangkan dahaga doang. Menghilangkan dahaga. Bukan kalau kita kan minum kayak kalau di satu galon kita bawa. Kalau kita kan, kalau orang-orang yang backpacker, yang traveling, dia nggak butuh karena dia butuh space. Space itu ruang. Saya mau pergi banyak ini, tapi saya jalan banyak gitu saya bawa. Gitu. Jadi diciptakanlah itu namanya kemasan itu dalam bentuk saset gitu kan, bisa masuk ke tempat-tempat. Kalau botol kan, aduh berat lagi nih, ntar buang sampah gimana, repot kan? Inovasi betul. Ya inovasi emang, jadi inovasi sekarang itu memang ya kalau kita nggak ngikut materi 5S ini materi yang sangat mudah, tapi butuh komitmen. Kenapa? Karena dalam peningkatan produktivitas itu berkontinuus, berkelanjutan gitu. Bukan dibilang kita sudah tahu misalnya mati ya udah sampai situ, enggak. Produktivitas itu setiap hari makin berkembang dan sampai sekarang itu ilmunya produktivitas itu kalau nggak salah sudah sampai sekitar 108 tools, banyak banget. Jadi cukup kita pelajari satu-satu aja, karena setiap perusahaan itu pasti butuh perkembangan. Gitu. Tadi sudah diajar kayak Badan POM, sama tadi bilang kualitas. Kenapa harus ada izin edar Badan POM? Ya. Untuk apa? Menjaga kualitas. Satu, Kepercayaan itu konsumen. bisa menjamin Kepercayaan konsumen. masyarakat. Salah satu penarik pelanggan kan ada logo Badan POM-nya gitu. Ya kan? Selain itu ada logo MUI-nya, halal. Ada PWRT-nya. Itu kan yang minta siapa? Konsumen kan? Ya konsumen kan yang minta kan? Produsen menyiapkan. Bagaimana produsen menyiapkan? Ya hubungi Badan POM, hubungi MUI, hubungi PWRT. Ya karena mengikuti syarat dari konsumen itu peningkatan kualitas. Ya. Nah, saya di sini masih belum paham ya. Kalau nggak paham di materi saya, masukin tangan aja. Pak, saya nggak paham di sini Pak. Saya santai orangnya. Karena ilmu saya itu nggak terlalu ribet. Karena ilmu saya itu ilmu yang betul-betul memang dijalani saja. Ya, 5S. 5S. Konsep dari teknik implementasi 5S. Itu harus semua di modulnya. Kalau saya catat-catat sudah semua dibagikan itu. Sama persis dengan ini.
Ini Jepang bicara sejak tahun 1980. Ini sebenarnya budaya Jepang. Kalau pertanyaannya kenapa harus Jepang Pak? Gitu. Kenapa bukan Amerika? Kenapa bukan Arab Saudi? Kenapa bukan yang lain? Karena memang kita melihat di Jepang ini perkembangannya kenapa cepat? Gitu. Banyak kan kena nuklir loh, 2 kali kena nuklir loh. Orangnya sedikit. Nah, Tapi kenapa sekarang dia patokan dunia gitu? iya, teknologi ya. Ya, itu saya heran di Jepang itu. Ternyata mereka itu punya budaya, namanya budayanya seperti 5S. Salah satunya budaya mereka itu 5S. Di Singapura itu masuk 85, di Indonesia tahun 91. Jadi 5S itu terdiri dari 5 bahasa C, awalan C. Jadi C iri, C iton, C iso, C ketsu, dan Shitsuke. Sedikit-sedikit lah kata bahasa Jepang lah. Iya kan? Jangan cuma rumah makan doang yang kita tahu kan. Iya kan? Ya, sedikit-sedikit lah. Jadi C iri, C iton, C iso, C ketsu, dan Shitsuke. Kenapa? Seperti itu kan memang dari Jepangnya, murni dari Jepangnya. Kalau di Indonesia itu berubah menjadi sisi, susun, sasap, sosok, suhu. Kalau di Indonesia, ke lanjut ya. Sebenarnya di MIC ini adalah kegiatan langsung 12 unit keluar. Wih, secepat ini kan ya. Mereka itu sudah menggunakan namanya banyak program peningkatan produktivitas, salah satunya JIT. JIT adalah just in time. Jadi mereka produksi sesuai dengan waktu. Sekarang pertanyaan pada teman-teman di sini, apakah teman-teman bisa memproduksi air mineral sesuai waktunya? Enggak kan? Susah kan? Bagaimana susahnya? Karena dasarnya nggak ada. Nah, 5S adalah dasar dari peningkatan produktivitas yang lebih banyak seperti tadi JIT. Nah, kenapa hadir 5S? Karena teman-teman itu akan lebih tertata dibanding penataan. Bagaimana kita menata? Tujuannya apa menata sih? Nah, apa lagi? Sekarang pertanyaannya, apakah di perusahaan sudah mudah? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak ya? Oke, lanjut. Jadi di Jepang itu namanya ya seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Di Indonesia seperti ini. Konsepnya ya kemana-mana. Nah, yang pertama penggantian konsep 5S sudah tadi ini. Nah, ini yang di Indonesia ada biasa di perusahaan swasta memakai istilah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalau bahasa kampungnya orang Inggris jadi bilang short, set in order, sign atau swipe, standardized, dengan self discipline. Itu bahasa kampungnya orang Inggris. Memang lebih orang Inggris kan begini, itu bahasa kampungnya ya. Bisa beda bahasa kampungnya kalau kita. Ya. Nah, jadi memang ini berasal dari Jepang. Nah, apa sih itu S1? Jadi 5S itu adalah perubahan sikap dan mental dan perilaku dalam bekerja dan metode pengelolaan tempat kerja secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi berubah bukan cuma sikap, tapi mental. Mentalnya juga berubah. Maksudnya mentalnya berubah kan begini. Kalau orang berbicara misalnya dalam retorika doang, tidak ada sikap, sama aja bohong. Nggak ada action kan? Nah, action itu hadir dari mentalnya kita. Tapi kenapa harus dibersihkan peralatannya Pak? Hah? Ya, satu tidak betul bersih. Bapak bilang awet itu maksudnya apa Pak? Ya biar istilahnya bertahan ya. Tahannya lama. Karena kita selalu membersihkan. Oh gitu. Nah, Saya sepakat. Sebagai apa Bu? Gunanya apa? Kita pasti tahu. Ada kan namanya biaya penyusutan. Tahu kan biaya penyusutan? Biaya penyusutan itu penyusutan barang. Makin panjang ini dia punya usia ekonomisnya masih lainnya, uang itu makin ada gitu. Kalau misalnya cuma 2 tahun, berarti di 2 tahun kita mengeluarkan membeli ini terus barang ini terus. Ini kan di perusahaan itu kan pengeluaran biaya kosnya tinggi, operasionalnya tinggi kan? Tidak ekonomis. Nah, jadi makanya dilakukan pembersihan dan mencegah kotoran itu kembali datang. Pencegahannya pakai dari printer, ditutup lah. Sama misalnya sapu nih, sapu itu di tempatnya Bapak Ibu taruh di mana sapunya? Belakang pintu. Jarang digantung. Iya,
Sekarang kan itu satu, kenapa harus taruh di belakang pintu? Kenapa harus disembunyi? Kenapa dia harus diangkat supaya kelihatan? Kalau sekarang dirubah lagi, ujungnya ke atas. Kenapa ujungnya ke atas? Supaya menginformasikan bahwa sapu ini masih layak digunakan dan bersih. Kita kan kalau lihat sapu itu kan malas pegang ujungnya kan? Banyak rambutnya, banyak apanya semua mulai dari situ. Akhirnya kita tidak mau pakai. Kita tidak pakai. Di teknik seiso dijaga peralatannya supaya dia masih layak pakai. Bahwa orang menggunakan nanti itu tidak segan-segan lagi digunakan peralatannya. Paham ya di situ ya? Seiso. Nanti selanjutnya kita akan diperdalam lagi, Pak. Ini gambarnya aja. Yang keempat, seiketsu. Sini mengatakan bahwa selalu melaksanakan S1, S2, S3 secara konsisten nih, ingat, secara konsisten agar kondisi barang dan tempat kerja tetap terawat. Berarti kita melaksanakan S1 apa? Sisi menyisihkan barang. S2 menyusun, merapikan. S3 merapikan, membersihkan dan merawat. Sering. Ingat nggak waktu di sekolah? Sudah tidak dibutuhkan kembali minimal selama 7 hari. Tapi jangan lupa, setelah itu buang dokumen yang benar-benar sudah tidak digunakan lagi ya. Tangannya berat. Nanti saya maksudkan gitu. Seito. Setelah melakukan seiri, barang atau dokumen yang masih diperlukan agar disusun dengan baik dan rapi. Agar semua orang mudah menemukan barang atau dokumen yang disimpan dan mudah pula mengembalikannya ke tempatnya jika tidak diperlukan lagi, tempat penyimpanan barang atau dokumen agar diberi tanda seiso. Setelah barang atau dokumen rapi dan berada pada tempatnya, bersihkan tempat kerja sambil mengecek dan memperbaiki bila ada yang harus diperbaiki sehingga menjadi tempat kerja yang sehat dan aman. Buang sampah dengan benar, pilah sesuai dengan jenis dan sifatnya. Pastikan lingkungan tempat kerja bersih, sehat, dan aman. Seiketsu. Memelihara atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai. Biasakan melakukan 3S setiap hari. Yang terbaik diberikan reward, sedangkan yang belum memenuhi standar agar diberi teguran dan dibina. Shitsuke, rajin melakukan 5S sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Kita bangga melakukannya sehingga menjadi kebiasaan atau budaya. Didiklah orang lain agar terbiasa melakukan 5S. Pastikan bahwa semua orang dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah dan terbiasa melakukan 5S setiap hari sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak sehat atau tidak aman. Ayo, terapkan 5S di lingkungan kerja Anda agar lebih sehat, aman, dan produktif. Ya, agak paham ya? Agak mudah ya. Jadi sebenarnya itu 5S itu boleh aplikatif sih bilang tadi. Jadi memang tidak perlu yang harus kayak di enggak. Yang penting kok intinya komitmen. Jadi jangan teman-teman di sini begitu sudah tahu tentang 5S langsung mau praktekkan sama temannya yang belum tahu tentang 5S. Ajarin dong. Ini loh caranya. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya. Teknisnya 5S. iPhone 2
Nah, kita masuk langkah yang pertama, yaitu seiring. Ini sudah bicara teknisnya ya. Bagaimana sih melaksanakan itu seiring? Seiring itu yang tadi dibilang ada pemilahan atau penyisihan dari barang-barang, misalnya perkantoran. Tidak semena-mena langsung dipindahkan barangnya. Jangan. Sama misalnya kalau ibu di rumah tangga itu di dapur harus dipindah-pindah produksi lah contoh ya. Nah, kita kan sudah tahu tentang apa yang 5S. Mereka pasti sudah tahu semua. Harus diinformasikan dulu, harus disebutkan dulu. Setelah itu kita sepakat. Nah, di ruang produksi ini saya melakukan 5S. Tapi tahap pertama yaitu S1, yaitu sisih. Bagaimana kita menyisihkan barang? Tidak langsung dipindah-pindahkan begitu saja, enggak. Misalnya barang sudah menggunakan langsung pindahkan, nggak bisa gitu. Karena masalahnya di ruang tempat kerja ini bukan kita yang kerja kan, banyak orang lain kan. Ya. Nah, kita sepakat dulu, Pak, nanti ini dipindahkan apa enggak, mau dipakai apa enggak. Kalau misalnya masih dipakai di ruang ini, jangan dipindahkan dia. Kalau misalnya tidak dipakai lagi, berikan label warna merah. Tapi orang yang sudah tahu juga 5S ini, jadi harus kasih tahu 5S dulu gitu kan. Berikan label warna merah, jangan dia ngapain dulu. Begitu semua sudah di label warna merah yang mau dilakukan penyisihan, itu langsung diambil barangnya, disimpan ke ruang temporary area atau gudang sementara. Betul, ini salah satu contohnya. Jadi dipisahkan. Nah, ini tadi disamakan dia punya jenis. Kalau misalnya dokumen, kalau misalnya yang peralatan. Tapi ingat, biasanya itu dokumen masih dibutuhkan, jadi jangan langsung dibuang. Karena ada dokumen-dokumen penting, maksud saya dokumen-dokumen yang sampah-sampah gitu, langsung dibuang aja. Tapi kalau misalnya masih digunakan dalam waktu tertentu, berikan dia label nanti di ruang temporer area atau di gudangnya. Jadi memang setiap perusahaan itu harus punya gudang, harus punya gudang. Kenapa? Ya karena seperti tadi, jangan sampai kita langsung buang-buang ternyata masih digunakan itu barang atau peralatan atau dokumen, gitu loh. Nah, dipisahkan itu barang. Ini contoh ya. Ini sebelum. Nah, diberikan label warna merah. Label warna merah. Habis itu, nah ini maksudnya apa? Pertama, dia bermanfaat di ruangnya ini akan tempat jalur troli itu lebih besar, lebih lapang. Kita kan sukanya menumpuk barang, apalagi kalau di rumah itu sudah menumpuk barang kan, terutama kayak biskuit tembuan itu, kayaknya gitu, ya. Nah, ini kayak gini juga. Ini memang benar, sudah enak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita pindahkan lagi, karena masalahnya ini sangat tidak enak dipandang mata. Kedua, akan menyebabkan serangga atau misalnya yang lain datang kayak tikus atau segala macam, ini merusaki peralatannya kita dan tidak layak lagi digunakan. Jadi ini teknik bagaimana untuk seiring. Kalau barang yang tidak dipakai, kita simpan situ, akhirnya dia berkarat. Setelah berkarat, akhirnya TH-nya rusak. TH-nya rusak berarti biaya lagi kan? Mending buang aja. Kalau memang itu tidak sangat berharga, kalau masih digunakan ya simpan aja. Ya, nenek-nenek itu. Barang-barang yang terpakai, barang yang sudah sering digunakan, tempatkan dekat pemakai. Jadi misalnya, contoh misalnya yang fotokopi, pemotong kertas kan tidak selamanya dipakai, tapi pasti dipakai kan dalam waktu tertentu kan. Jadi jangan ditaruh di gudang sementara yang agak jauh. Usahakan dia disimpan yang lebih dekat dengan dia. Gitu. Teman-teman lebih paham kok di tempat produksi mana yang sering digunakan, mana yang tidak sering digunakan. Barang-barang yang sewaktu digunakan, tempatkan agak jauh dari pemakai. Tetapi jangan lupa berikan label, berikan identifikasi bahwa ini barang masih digunakan di ruang ini. Jadi begitu orang misalnya cari barang, itu ada di ruang sana, di rak ini nomor sekian, udah langsung tahu. Gitu. Sama misalnya kalau kita pergi pernah ke perpustakaan atau ke Gramet, gampang kan menemukan kan, karena ada lokasi penempatan barang gitu. Sama kayak ini. Jadi menyimpan di ruang temporary atau di gudang itu harus teridentifikasi. Jangan cuma langsung simpan aja di barang, nggak ada notifikasi, nggak ada identifikasi. Akhirnya orang bongkar lagi nanti di gudang.
waktu lagi kan, pemborosan lagi kan. Nah gitu. Barang yang tidak dipakai berarti harus simpan dengan alamat yang jelas. Ini tadi saya bilang, alamat yang jelas. Alamat yang jelas itu diberikan kode nomor atau perlu ya, lebih warna lebih gampang. Nah, kali mes ini ya ini pertemuan. Jadi mes itu memang butuh namanya komitmen antara bawahan dengan pimpinan. Jangan cuma bawahan saya yang tahu mes, tapi semuanya harus tahu tentang 5S. Bersama-sama manajemen pada tahap permohonan jangan pilih tempat kerja yang luas, pilih tempat kerja yang kecil. Kalau mau tes di dapur lah, atau ruang produksi yang paling kecil lah, tes aja sini dulu. Tapi jangan cuma satu orang yang tahu, harus semua. Komitmen dulu. Harus semua ditahu. Jangan cuma saya mentang-mentang saya tahu, misalnya Pak tahu, Ibu tahu, Ibu aja yang tahu tadi mas sebentar dari pindah-pindahkan. Loh siapa ini punya hak untuk pindah-pindah ini? Mau siapa? Nah gitu kan, pertengkaran lagi kan. Nah kalau bisa nanti kalau pulang setelah pelatihan ini coba diskusikan atau rapatkan terhadap pimpinan. Ini Pak, saya dapat materi MAS yang mau coba praktek MAS. Nah tidak semena-mena langsung pindah-pindahkan tempat. Sisi-sisi dan barang yang tidak diperlukan sudah, mungkin barang sudah ini. Saya skip aja, ini skip aja. Sekarang masuk ke susun. Susun itu adalah menyusun atau setor. Nah, setor adalah menyusun. Saya mohon maaf ya, saya tulis sedikit ya. Ini Pak, coba lihat. Lemari. Ya, mohon maaf ini, saya pakai aja, bukan aja. Sekarang ini. Rapi nggak? Rapi. Sekarang tolong carikan berkas saya tahun 2020, khususnya surat pelamaran pekerjaan. Bingung kan, bongkar kan? Iya. Pasti bongkar satu-satu kan? Nah, di teknik sektor di sini nanti mohon maaf ya, di sini masih kayak ini ya. Berikan label. Taruh misalnya di sini data tahun berapa? Iya. Isinya tahun berapa misalkan. Cara Sudah simpan. dipilih lagi. Entah pilihannya pakai order yang boleh map merah. Jadi map merah itu khusus untuk misalnya surat keluar atau map hijau misalnya surat masuk. Jadi ditahu. Jadi nanti di sini tulis map merah surat masuk tahun sekian kira. Admin dengar itu. Jelas. Jadi begitu misalnya disuruh Paula, coba kau carikan saya berkas permohonan tahun 2020. Itu saya bongkar dulu semua ini pasti tahu. Jadi satu-satu kan. Nah sekarang kalau kita sudah beri identifikasi, kita susun dan berikan ke sini. Inilah langkahnya supaya teman-teman itu pada saat nanti praktek di lapangan, teman-teman tidak susah, tidak dongkol. Karena apa? Karena kita sudah mudah mencari. Habis itu orang yang nanti menaruh barang juga tahu, oh di sini untuk SK, di sini tempatnya surat keluar, di sini surat masuk, di sini surat izin. Pilih warnanya. Kenapa harus berwarna? Mudah membedakan. Nah, manusia itu paling gampang melihat suratnya itu kan mudah. Jadi tergantung kita mengatur dirinya kita, bukan mengatur supaya kita bikin susah bukan itu. Kita mengatur supaya dirinya kita mudah gitu loh. Kan tadi cuma 3 unsur dalam produktivitas: efisiensi, efektif, dan kualitas. Sudah efisiensi ya, sudah efektif ya, pasti menghadirkan kualitas. Kan itu simple. Hanya kita yang paling sering kita dapat itu kata-kata malas. Kedua, tunda. Jadi saya banyak orang paham kok, tapi sebentar ini. Ya. Kedua lagi. Gampang itu. Masih kerja di lah, masih moodnya belum dapat gitu. Nah di perusahaan itulah yang masalah-masalah besar bagi teman-teman. Jadi saya harap nanti kalau pada saat di lokasi diskusikan. Kenapa diskusikan? Supaya teman-teman itu tahu, oh berkas di situ. Supaya itu memudahkan sih, bukan sebenarnya untuk apa? Karena menjadi perusahaan itu bisa kaya cuma 2, angka 1 sampai angka 49 secara berurut. Boleh dilingkari, boleh dicetak, boleh disilang. Tapi sebelum melakukan itu, tekan stopwatchnya jadi ditahu berapa lama waktunya. 1 sampai 49.
9. Silahkan mulai. Kalau mulai pas tekan stop watchnya langsung mulai. 1 sampai 49. Secara berurut. Silakan Bu, silakan semua Bu. Nah, kamu pakai temannya ya, lakukan semua. 1 sampai 49. Boleh ditarik Pak, boleh disilang, boleh dicentang. 1 sampai 49. 1 sampai 49. Baru satu kali sekali. 1 sampai 49. Silahkan. Ya, kita itu sesuatu. Iya. Ada yang sudah? Iya, ini mah sudah delapan jadi sebelum ini. Ada yang sudah sampai 20? 10? Sudah. Kalau sudah berapa ini? Yang baru tetap sudah kan tidak perlu berurut. Berurut. Kalau berurut ya. Astaga. Berurut pun Berurut. kan kalau misalnya berurut dari mana kita tahu kalau berurut kita lihat. Ya pasti. Jadi 1, 2, 3. Oh gitu kan. Bukan berurut. Saya berurut nyampe satu. Langsung dari dapat langsung dikat. Ya. 1 sampai 49. Berurut. Sudah bilang tadi berurut. 1, 2, 3, 4, 5, Ya. 15 sudah. Ada sudah 15 sudah. Oke. 20. Ikan-ikan 50. Mana Oke, 29. Jangan vertigo Mohon maaf Bu. Jadi pasangan Sama mama saja begini juga begitu. Iya, kalau orang vertigo lihat begini kan kotak-kotak itu. Vertigo itu oksigen kurang di otak. Saya itu mungkin. Sip. Sudah? Oh iya, Bang. Closing. Oke. Sampai Pak. Baca waktu. Terus berapa lama waktunya? Kalau tadi sih ini sudah 15 Ini menit. 21. Terus aja 15 menit gitu.
15 menit saja, 10 sampai 15 menit. Sampai sore kita cek angka saja nih. Iya benar banyak banget. Sudah ya, si Papa. Saya dapat saya ambil satu. Saya tidak lihat. Saya tambah satu. Bisa kalau ya. Sudah berarti kan kita hitung waktu nanti. Ya. Ini sudah ada yang sudah satu. Sudah ada yang sudah. Saya merasa 20. Nama matematika Pokoknya 1 sampai 45. 1 sampai 45. 49, sorry, 49. Sorry, 149. 1 sampai 49. Oke. 1 sampai 49. Sialah ya. Sampai sudah tetap terbut. Habis kertas banyak dari kertas itu. Habis. Banyak. Oh begitu kah? Ya, betul satu. Bisa belakang. Oh ya, anak-anak. Sekali. Oke, sekali berarti. Ada petunjuk. Kita mau pakai begini. Ini kita sudah pakai kacamata yang kayak ada mau tambah bagus. Mereka selidik ada tambah selidik mata. Sembilan. Oke, sudah? Belum. Kembali awal ini dulu diulangi. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Iya, diulangi dulu. Sudah? Oke lah, anggap yang terendah berapa? Ada sini yang sampai 10. Sudah dapat 10? Ya, 14 saja. 12, 15. Oke, sudah. Sekarang stop. Tulis waktunya di situ. Stop. Ya, tulis waktunya berapa lama? Berapa angka yang terakhir didapat? Tulis. 28. Tulis angka terakhir yang dibuka. Angka terakhir tulis dengan waktunya. Angka terakhir tulis dengan waktunya. Udah? Ya, oke, tulis nanti. Ya, pegang aja kertasnya, jangan kasih saya, pegang aja. Oke, sudah ya? Sudah semua? Kayak ini lagi. Gambar keduanya, ambil satu, Pak. Gila. Iya, sebentar kita lihat. Ada hadiahnya enggak? Hah? Ada hadiahnya. Emang harus pakai hadiah kan? Oke, pegang aja. Nah, ini ada lagi. Angka terakhir dengan menitnya di bawah. Iya, angka terakhir menit. Oke. Oh ini lain lagi. Sama aja sih, Pak. Tunggu dulu, dengar dulu ini, jangan langsung dikerjakan. Jangan mengerjakan ya. Jadi usahakan itu teman-teman kalau di perusahaan jangan langsung mengerjakan tanpa ada arahan. Itu ya, petunjuk ya. Nah, yang kedua ini sama kayak tadi, temukan angka 1 sampai angka 49. Jangan puas-puasnya. Kenapa jadi kurang? Karena angka tadi yang tidak saya gunakan, saya sisi, saya buang. Kan tadi 1 sampai 49. Iya. Sekarang yang saya tidak pakai berarti angka 50 sampai angka 100. Saya buanglah angka 50 sampai angka
100. Sekarang coba berapa lama buka. Silakan mulai lagi. Stop. Ulang lagi ya? Ya, ulang dari awal lagi. Mulai dari nol lagi. Dari ya, angka 1 sampai angka 49. Ulang dari 0 stopwatch-nya. 1 sampai 49. Nah, ini agak mudah. Agak mudah karena saya sudah buang kan? Berurut ya, berurut. Berurut. Ingat berurut. Ya. Iya, betul. Berurut. Ingat berurut. Jangan lupa. Jangan langsung lingkar aja langsung sudah lihat. Ini berurut loh. Anda sudah dibuang, kan? Ya, saya sudah buang yang tidak saya gunakan. Seharusnya lebih mudah dan lebih cepat. Berurut 1 sampai 49. Satu sampai 49. Sudah? Sudah, tulis angkanya berapa dan waktunya, stopwatch-nya. Sampai 18 jadi Berapa menit? 15 menit. Belum. Ya, lebih cepat. Ya silakan yang sudah stopwatch-nya matikan. Berapa angka yang ditemukan dalam berapa menit? Sudah. Udah bilang sudah nomor 1 di mana? Oke ya. Sekarang ada perbedaan waktu tidak? Wih, sangat. Nomor 1. Ada perbedaan waktu tidak dan angkanya? Tadi yang pertama berapa? Yang pertama 38. Sekarang 28. 28. Beda 10 menit ya? Dalam 10 menit. Sudah sampai kan? Berarti kan kenapa saya lakukan itu untuk membuang angka yang tidak saya gunakan, yaitu sisi. Nah ini salah satunya. Nah ini yang terakhir yang ketiga. Ya Pak? 14 7 menit. Ya. Kemudian 18 5 menit. Lebih cepat Pak ya? Lebih cepat ya? Oke. Nah, bisa simpan lagi, sama kayak tadi. Silakan ambil satu. Buang lagi. Silakan ambil. Mulai lagi. Ini lagi. Ya, stopwatch-nya lagi. Ini lagi. Temukan lagi angka 1 sampai 49. Ini kalau ketemu polanya lebih mudah. Bagi gunakan ke teman-teman yang dulu. Nyalakan stopwatch-nya, ulang lagi stopwatch-nya. Nomor 1 sampai 49 secara berurut. Stopwatch-nya lagi ya. Berurut ya, berurut. Pasti kalau temu polanya lebih mudah, sudah sampai 1 menit. Kalau temu polanya. Jadi langsung kerja. Langsung. Jangan lupa stopwatch-nya ya.
Sudah, itu sudah. Temu polanya. Ya, gini kan. Ini sudah dia. Berapa waktunya? Sudah sampai 1 menit. Iya. Gimana polanya, Pak? Ya. Tuh. Sudah sampai 1 menit ya. Sudah dapat. Polanya. Kalau sudah temu polanya pasti gampang. Sudah tahu perannya kan? Mudah kan? Sudah. Cepat kan tulis waktunya. Tulis waktunya berapa? Tulis waktunya. Polanya itu. Iya kan? Nah, tulis waktunya berapa? Lebih cepat ya? Sudah semua? Sudah temu polanya? Ini Sudah polanya? 3 orang yang sudah. Yang selesai dari 3 orang. Udah nggak ya? Sudah. Dapat kan? kembali 10, 11, 12, 13. Berurutan saja itu. Nah itu urut saja. Ya. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makin cepat kok. 13, 14, 15, 16, 19, 20. Ini. Nah, oke. Cepat tak? Cepat. Cepat. Lebih cepat lagi. 31 menit. Ya. Lebih cepat kan? Nah, yang lain sudah. Dari Bang Bro 31 5 menit. Cepat. Tadi 14 18 5 menit 7 menit. Ada perubahan tidak dari yang pertama? Ada. Sangat ya. Sangat. Apa perasaan pada saat temukan angka yang masih berhamburan? Pusing. Pusing. Satu. Apa lagi? Ya. Stres. 2. Vertigo. Tidak melihat misalnya. Apa lagi? Bingung. Bingung kan? Nah, setelah yang kedua, saya mulai sisihkan barang. Saya sisihkan ini angka-angka yang tidak digunakan. Sama di tempat kerja, saya tidak menggunakan barang-barang yang tidak digunakan di tempat kerja. Saya buanglah angka 50 sampai angka 100. Agak mudah kan? Sudah mulai ringan kan? Nah, sekarang saya kelompokkan barang-barangnya lagi, lebih mudah lagi kan? Kelompokkan itu angka. Akhirnya waktunya lebih cepat. Oke ya? Oke. Sepakat. Paham ya? Iya. Yang belum temukan polanya nanti tanya temennya yang sudah dapat temukan polanya. Polanya tinggal di Gampang kan? Yang belakangnya Iya karena kita sudah ngomong ilmu LIMS itu bukan ilmu yang harus kita pelajari susah-susah baca-baca itu sudah dia aplikatif. Karena untuk memudahkan orang untuk bekerja. Bagaimana caranya ya? Tadi 1 sisi, 2 susu, 3 sasar. Nah sekarang kita masuk ke yang sasar. Sasar artinya membersihkan tempat kerja atau peralatan sehingga lantai bersih, mesin dan peralatan bebas dari. Kenapa? Untuk pertama, sejauh-jauh lah. Kalau di dapur, pisaunya kita kotor mau pakai nggak? Nggak. Pasti bersihkan dulu kan? Karena takutnya apa? Nanti kecelakaan kerja. Jadi memang kita harus bersih-bersih. Nah ini contoh yang sapu. Dapat digantung. Tidak rapat di lantai. Supaya kita tahu, oh tidak ada nih debu di bawahnya, tidak ada yang kecoa mati di bawahnya, tidak ada kulit-kulit permen di bawahnya. Kita kan biasanya sapu itu multifungsi, bisa pukul kucing, ayam. Iya, tikus. Iya, betul kan? Ini yang rusak tuh, rusak kita beli lagi tuh. Iya, betul. Iya. Beli lagi biaya lagi kan? Nah, jadi kenapa seperti ini? Banyak yang patah saya itu. Iya, makanya harus ditata seperti ini. Ini kan untuk mengirit, bukan mengirit, supaya biaya yang tidak terlalu digunakan tertata dengan baik. Sebetulnya bilang, bos, tidak ada sapu. Ih, gimana sapu bukan saya beli? Ya patah.
Kenapa sok? Bukan tikus. Kenapa bukan tikus? Bukan toh. Nah, jadi teman-teman seperti ini kenapa harus divisualisasikan, harus dilihatkan supaya begitu orang mau menggunakan alat itu mudah ditemukan. Kedua, kalau lihat ini masih layak digunakan karena di sini melakukan kebersihan, dijaga dan merawat peralatan kerja. Kalau ini perusahaan kenapa dia kasih serangkaian begini supaya dia satu kali kerja dia dorong-dorong saja. Ya. Bahkan kalau di di Bipo itu kan ada bus kebersihan yang tarik-tarik satu orang itu semuanya ada loh. Sama dengan di hotel, housekeeping di housekeeping itu. Ya, housekeeping. Jadi ini kalau mereka seperti begini, menyiapkan sarana, kegiatan bersih, mengatasi penyebab. Nah ini mengatasi penyebab timbulnya kotoran. Itu yang jarang orang perhatikan. Bersih sih bersih, tapi dia pernah pikir. Contoh misalnya kalau bocor, kita kan waduh tambal saja deh, tutup saja di plafon deh. Kita tidak pernah berpikir bahwa di atasnya plafon ini masih ada kayu atau kasur, masih ada di atasnya namanya atapnya. Kita harus pikir bagaimana supaya ini tidak datang lagi bocor nih. Karena kalau kita cuma tambah terus biayanya besar, tapi tidak selesai masalah. Jadi usahakan kita itu dalam segi seiso kita juga harus mengatasi masalah ini, menyalahkan orang lain. Pak, bukan saya, perasaan itu kemarin pakai bukan saya pakai. Istilahnya di tembok ditaruh, tempel di tembok bahwa ini tempat barang gitu, supaya memudahkan kita aja gitu. Kedua, temukan potensi untuk melakukan kaizen. Kaizen itu dalam bahasa Jepang namanya habis itu mendiskusikan untuk melakukan analisis perbaikan. Jangan sok-sok perbaiki kalau belum tahu ilmunya. Makanya perlu namanya diskusi. Jangan idenya. Biasanya kan kalau rapat orang itu banyak mengeluh gitu loh. Rapat itu kebanyakan gitu ya. Kalau rapat itu, Pak, di bidang ini begini Pak, nggak ada Pak, nggak. Kenapa tidak berubah mindset? Karena bahasa dalam mengkomunikasikan itu berbeda-beda maknanya. Makanya penting tolak angka. Iya, Pak. Maksudnya saya ini kan tadi mencatat ini pada lembaran pertama tadi itu ya sampai dengan angka 28, waktunya 8 menit 1,59 detik. Ya. Kemudian pada lembaran kedua itu angka sampai dengan angka 30, waktunya 3 menit 38,77 detik. Nah, sekarang yang ketiga? Yang ketiga itu dengan jumlah angkanya itu 45, ya. Waktunya itu 2 menit cepat 0,53 detik. Nah, makanya jadi dia lebih cepat ini artinya dengan karena terpola ini cuma memang ada kendala satu tadi saya cari angka 44 itu saya pusing di mana angka 44. Ternyata yang satu-satu itu karena saya kamu terabuk pipa ini. Ya. Jadi dia angka padahal karena polanya sudah ada makanya saya bilang saya ikat saja yang satu-satu karena memang apa ini. Polanya itu ya dari sini tadi. Baik, karena ada polanya ini baik. Saya memang pengaruh pola itu besar pengaruhnya Pak. Ya jadi intinya itu tadi yang dimaksud. Kalau kita kerja terapkan di 5S ini kan nanti dia berpola. Ya. Kita sisihkan. Tadi kan dibuang itu angka itu. Bisa buang ya. Namanya kita sudah susun rapi. Betul Pak. Sehingga lebih. Kalau yang ketiga tadi itu sudah terstruktur dia. Ya. Sudah terpola kan. Sebenarnya yang pertama itu sudah tersusun sudah ada di luar dengan dia. Baru tinggalkan pertanyaannya tadi. Ini masih acak ini terhambur. Yang kedua sudah dibuang. Ya. Yang ketiga sudah disusun, sudah berpola. Ternyata begitu ya. Jadi kalau yang pertama itu kerjanya salah saja. Karyawannya kita ini. Jadi yang karyawan pertama ini vertigo. Saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini sesuai dengan pesan Pak Kades tadi. Terima kasih Pak Mirwah. Mungkin saya langsung tutup saja ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya ini pada peserta
yang sudah setia dari pagi tadi sampai hari ini, karena memang ini luar biasa ya, manfaatnya ini luar biasa. Saya sendiri tadi itu luar biasa. Ternyata kita ini secara konvensional oke kita lakukan, tapi padahal simpel saja sebenarnya kalau kita berpola. Ya, contohnya di kantor ini saja saya ini isinya ini macam-macam, ada headset, ada sompo, ada apa semua. Iya. Ya, betul Pak. Setelah saya perhatikan tadi, kunci saja ini saya sengaja tidak cabut-cabut. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat kita untuk kita terapkan di perusahaan kita masing-masing atau di sesama teman-teman. Terima kasih banyak Pak Mirullah. Ini dari Kendari itu luar biasa ini. Ya sisihkan waktunya untuk kita ya. Padahal kita ini cuma mungkin via telepon saja kemarin ini. Baru Pak ada satu hari di sini nanti. Langsung siap ya. Ya, kemarin datang, rencana besok balik. Ya besok itu ada pertemuan di Bekasi, tapi saya serah dulu, untuk itu serah dulu Pak. Karena hari Senin itu ada lagi kegiatan, jadi saya harus mengaturnya dulu. Jadi kalau di sini bisa ada waktu ya. Kalau ada perusahaan-perusahaan besar, misalnya ada motivasi atau apa, rapat-rapat, bisa alhamdulillah yang menjadi narasumber juga nanti. Berarti sudah ada kontaknya. Ya saya kira cukup pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada yang salah ya, pelanggan kami yang tidak memuaskan bagi kita semua. Saya mewakili Pak Kadis untuk menutup kegiatan ini. Akhirnya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu dan panggil dulu. Mari, Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Salam Produktivitas.